Allah Akbar. Perjuangan warna merah dari batang pohon itu. Ini ulama. Kamu bisa jelaskan apa yang terjadi? Lumpuh ya, kakinya kepotong. Madaku! Allah. Madaku! Nak dapur! Nak dapur! Nak dapur! Balik ke mak ni. Balik ke namu ke di batang kayu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan keluarga dari Lampung Tengah. Ini adalah Mbak Erna yang sedang sakit. Ini adalah suaminya Mas Yajang, dan ini ibunda tercinta Ibu Suminar. Nah, kemarin yang chat saya itu siapa? Adek. Oh, adiknya. Chat saya katanya mau berobat untuk keluarganya. Kemudian dikirim fotonya, katanya nggak bisa bangun gitu. Kita sebenarnya mau diundang ke sana, cuman kalau diundang ke sana kan kita harus atur jadwal. Takutnya hari ini penuh, besok penuh, baru bisa bulan depan. Sedangkan sakitnya sudah pengen cepat-cepat diobati ya. Makanya langsung keluarga sepakat untuk yang datang ke sini. Kita janjian sebenarnya jam 11 ya, tapi tiba-tiba setengah 5 pagi sudah sampai di depan klinik. Saking niatnya untuk berobat ya Bu ya. Dan alhamdulillah perjalanannya lancar ya. Lancar. Dan cepat dapat sewa mobil ya, katanya Iya, mau cepet, nyari dulu, iya. mudah-mudahan dapat katanya. Ya alhamdulillah cepet. Nah, ini Mbak Erna mengalami keluhan sakit yang dianggap tidak wajar. Apa yang dianggap nggak wajar tuh? Awalnya itu aku yang pernah sakit kan itu. Terus dulu itu sebelum kita bikin rumah kan. Nah, habis aku itu terus istriku ini, terus anak-anak juga sering udah ganti, terus anak yang pertama sakit, nanti sembuh, terus anak yang kedua sakit, ya gitu. Anaknya 2 orang. Dua. Umur berapa? Yang pertama 13 tahun, terus ini 5 tahun yang perempuan. Oh, ini yang bawanya kecil ya. Iya. Waktu itu kalau yang dirasakan oleh Mas Jajang apa? Kalau aku sih dulu pernah jadi Khusus buntu di rumah itu khusus kan buntu. depan rumah itu dulu ada batang kayu sih, ada 2 batang itu. Nah, yang satu itu kayu. Nah, lupa lagi. Nah, yang ditebang itu kayu waru, yang nggak Yang ditebang keluar itu. darahnya itu, buluknya. Maksudnya Ya. ada pohon ditebang keluar dari Ya, merah. di depan rumah itu. Depan rumahnya yang sekarang ditempatin, begitu ditebang kan, terus nggak lama itu kita bikin rumah di depan itu ya pas yang di kayu yang ditebang itu. Nah, dari itu akulah sakit habis bikin rumah kan. Sakitnya apa? Perut. Kalau di rumah sakit sih katanya usus buntu, kita operasi usus buntu kan Udah di situ. sempat operasi? Udah. Nah, begitu aku udah pulang dari rumah sakit kan sembuh. Ya itu sering gantian, kalau nggak aku sakit istriku, kalau nggak istriku anakku yang pertama, kalau nggak yang kedua gitu. Ya udah, sekarang kita mau fokus membahas yang dirasakan Mbak Erna Iya. dulu ya. Katanya sakitnya sebenarnya sudah lama ya, 3 Iya, tahun. 3 katanya. tahun lebih itu. Nah, 3 tahun itu apa, keluar darah dari Awal mula itu keluar benjolan di sini, Oh, di benjolan kanan dulu. ada 1 ya. Terus habis itu langsung berobat lah ke puskes ini, Maksudnya secara puskes medis, kecamatan ya. kecamatan. Nah, kata itu harus di ini dulu, observasi. di lab dulu. Oh, di lab Nah, dulu. habis di lab itu katanya kelenjar TB. Nah, itu nebusin obat lah itu di klinik kecamatan selama 8 bulan nggak ada perubahan, malah nambah. Tadinya 1 jadi 2 benjolan itu. Sebelum ke rumah sakit dioperasi keluar darah itu nggak ukuran. Dari mana? Mulut, hidung? Dari mulut, dari hidung. Oh, dua-duanya. Sekitar jam Darahnya 12 darah malam segini. itu nyampe pagi itu keluar terus. Makanya langsung bawa ke rumah sakit di Metro itu. Terus sore langsung dioperasi. Habis Operasi operasi apa kata medis? ya cuma ambil buat lab. Habis lab itu udah lihat hasilnya, katanya tumor nasofaring katanya kan. Nasofaring itu biasanya urusannya dengan ini ya, THT. Iya. Terus habis itu dirujuk ke Abdul Muluk. Ke Abdul Muluk itu mulai masuk dari bulan 6 terus nyampe ke bulan 8 baru kemo istriku itu. Kemo 2 kali. Sempat di kemo? Iya, di kemo itu 2 kali nggak kuat istriku. Panas ya? Iya, sampai rontok rambut itu. Badan habis kering itu kan. Garing, badannya hitam. Badannya kosong. Habis itu dia minta keluar lah,
kataku ya udah kita nyari jalur alternatif atau kan. Ya berobat lah kesana kesini nyampe sekarang ini. Di bawah Alternatifnya sana kemana? sini, Ke sana. daerah Lampung saja atau sempat Ke Lampung Barat pernah, Barat. terus ke Lampung Timur pernah, Lampung Selatan ya pernah. Apa analisanya dari orang pintar yang hebat? Yang ke Lampung Barat katanya ada yang buat orang katanya, ada yang guna-gunain. Ya itu diambil ada jarum cuma kan nggak ada perubahan dari. Jarumnya sudah diambil tapi tetap sakit. Iya, Terus katanya sekarang malahan sebelah kiri nggak berfungsi ya? iya udah 4 bulanan ini. Nah ini, Iya. itu apa yang dirasakan mbaknya? Sakit kalau pas kumat itu ngenyut deh itu. Kaku Pokoknya ya? iya nggak Iya, pokoknya nggak bisa Air juga nggak masuk. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. makan juga Iya, susah. nggak susah. Aku mau nanya Mbak Erna boleh ya? Mbak Erna Iya. apa yang dirasakan sekarang? Dia sakit. Kalau pas kumat ngomong susah. Susah ngomong, susah makan, susah minum. Terus maaf itu matanya Nggak apa? bisa. Sejak kapan itu? Ya selama 4 bulan itu. Oh sejak. Baru mulai sakit kerasa ini ya. Rasanya apa? Sakit ini ya. Terus nggak bisa dibuka gitu kalau Nggak dibuka, bisa. sakit kalau dipaksa. Berarti selama 4 bulan ini nggak bisa bekerja ya? Sebelumnya apa kerjanya? Tadinya ikut kerja berondong. Apa itu tani? Buruh. Oh Iya, jadi buruh. Di mana? PT. Di PTP situ PTP Bekri. Bekri. Bekri, maksudnya di Kebun sawit. sawit. Oh Iya, kebun kebun sawit. Ya. Kerja. Katanya kan sudah 3 tahun sakitnya. Berarti selama sakit berdarah itu tetap kerja? Kerja. Kerja terus. Yang bulan tuh mulai 4 bulan kesini. Parah itu yang Ya. parah. Sebelum 4 bulan itu ya aktivitas masih biasa. Nggak dirasain lah ya Iya, gitu. Masih nggak ada masih rasa. bisa nahan ya gitu. Iya. Keluar darah juga itu dia nggak ada rasa, sakit atau pusing tuh enggak. Oh gitu. Iya. Berarti sebelum keluar darah itu belum ada benjolan, belum ada semua ya masih? Udah. Oh, udah. Udah ada. Udah. Waktu kemarin itu darahnya banyak banget. Waktu pertama Satu baskom pendarahan pasti itu, ada. itu ya udah gede langsung dibawa ke rumah sakit itu. Cuma sebelah di sebelah kanan masih ya. Katanya 1 baskom. Iya. Itu keluar dari mulut dan itu kayak Mulut kayak sama muka. dari itu. Darahnya itu seger, Darah darah merah yang apa? kayak keleng-keleng gitu. Iya, berarti kalau darah yang asli memang begitu gitu. Maksudnya lengket ya, agak Iya, lengket. iya. Kalau keluar darah sendiri orang suami nggak takut lihat darah. Dia nggak pernah nemenin aku sendirian. Waktu keluar darah itu berarti yang nemenin siapa? Nggak Kalau ada sendirian. Nggak ada yang berani. semua pada apa? Biasanya kalau lihat darah kan suka kita sendiri lemas jadinya ya. Kayak Nah tadi Mbak bilang kalau dipakai untuk duduk lama nggak kuat. Ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Masih bisa nahan ya. Masih. Makanya tadi begitu nyampe langsung saya siapin velvet biar tiduran gitu biar istirahat. Terus selain keluhan fisik ini ada hal lain nggak di luar fisik yang aneh seperti pohon keluar darah itu kan aneh ya? Ada lagi nggak yang mulai? Yang nebang siapa pohon itu? Dulu tuh disengsok, Orang suruh, nyuruh orang. nyuruh orang. Tapi di depan rumah yang dibangun di sekarang. depan pas di rumah di kamar yang depan kayaknya. Tapi sekarang udah jadi kamar. Iya. Dulu di situ pohon. Iya. Sekarang udah nggak ada. Enggak ada. Karena Lu mau gede pohonnya waktu itu. Kecil. Pohonnya ya Nggak gede, kecil. inilah sebadanku ini. Oh, Ya tapi karena mau berdarah. bikin rumah maka ditebang gitu. Iya. Oh gitu. Tapi ada gangguan-gangguan nggak di rumah semenjak habis ditebang? Nggak ada tapi ya kayaknya. Nggak ada sih. Nggak ada gangguan yang ganggu ngeliatin gitu. Nggak. Menampakkan diri. Iya, nggak? enggak. Tapi kalau di luar orang-orang katanya yang tahu. Apa orang lihat rumah? Katanya orang. Ada kutil anak, ada pocong gitu. Orang kalau aku nggak pernah takut. Memang saya ngelihat di situ ada anak kecil, ada beberapa gitu. Tapi bukan anak kecil kayak anak manusia gitu. Dia makhluknya bertaring walaupun anak kecil. Ada pocong yang seperti dikatakan tadi. Habis itu ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tuanya berarti sebelah itu matanya nggak bisa lihat. Yang terlihat saya begitu. Kayak ada makhluk perempuan tapi kayak berdarah-darah. Mulutnya kayak berdarah. Yang buat muntah. Ya, makhluk perempuan. Dari awal tadi itu saya udah ngelihat. Jadi dia kayak berdarah terus gitu mulutnya saya lihat perempuan itu. Tapi bukan kuntilanak dia. Itu terlihat juga. Habis itu ada kayak siluman kelawar saya lihat. Ada juga yang tinggi besar hitam kayak King Kong gitu. Dan saya ngelihat itu si mbaknya ini kayak udah kosong gitu. Jiwanya kayak udah kosong gitu. Pikirannya kayak udah kosong. Dia kadang Kadang nggak nyambung. kalau lagi kumat kayak bukan dia mukanya gitu. Kalau udah lagi kumat. Jiwanya kosong. Jadi yang terlihat saya bukan dia gitu. Kayak dikendalikan oleh ada sesuatu yang mengendalikan di dalam diri. Nah ini kan dikhawatirkan pihak keluarga kalau ini tuh ada memang seseorang yang tidak suka dan mengirimkan guna-guna Panglima. Kalau pantauan Panglima apakah memang benar ada Allah apa?
Oke, kita buktikan langsung dengan mediumisasi. Ini ada makhluk yang mengganggu istrimu. Ayo sini Mas, kamu jangan takut. Kita tanya. Siapa kamu? Coba bangun dulu. Siapa kamu? Baik. Allah Akbar. Siapa kamu? Dari mana kamu? Kasih penjelasan, kamu ini siapa dan kenapa kamu mengganggu? Biar mereka merasakan Merasakan apa? satu-satu merasakan Tapi sebenarnya yang kamu ganggu bukan hanya Mbak Erna, tapi semua anggota keluarganya. satu keluarga dibayar dengan satu keluarga. Ya emang salah kami apa ya? Awas ya, jangan nyerang ya. Waspada aja. Ini makhluknya ini cacat makhluknya. Oh, ngesot ya? Ngesot nih. Aku yang sekarang ini yang diakibatkan oleh Apa yang dilakukan kok kamu bisa berakibat seperti ini? countdown dengan pertujuan warna merah itu dari sebuah Pohon. batang pohon itu. Satu persatu semua akan merasakan yang kami alami. Memangnya apa sih yang mereka lakukan terhadap kamu? Kamu bilang tadi kami, berarti kamu ada keluarga yang sakit juga kayak kamu gini, diakibatkan mereka. Jika kami tidak merasakan satu keluarga kami, maka kami akan membalasnya dengan satu keluarga. Oh, berarti kamu makhluk pendendam dong. Kan dia nggak tahu. Kamu bilang tadi ada kaitannya dengan batang pohon yang mengeluarkan air berwarna merah. Berarti yang itu Mas yang kamu ceritakan pohon tentang Iya. keluarga itu. Di pohon waru itu. Kau bukan saja menghancurkan rumahku, tapi kau menyakiti keluargaku. Lah, kan nggak kelihatan. Ya, kita Alamnya kan berbeda. Nggak tahu, iya. Alamnya kan berbeda Sama kalian tuh kita beda. Nah kalau memang kamu tinggal di pohon itu, ceritakan saat ditebang yang kalian alami saat itu apa? Kami pun sama seperti istrimu yang kau rasakan. Kami pun bisa terluka. Begitu banyak keluargaku terkena sayatan-sayatan itu. Pakai apa motong waktu itu? Pakai ini Gergaji. Iya, senso terus nebangnya pakai senso terus pakai mesin itu. Oh, pakai mesin. Singsu. Darah yang bertujuran Kalau kita dari kena pisau kan kami, istriku pun dia tak mempunyai tangan yang terpotong. Anakku pun terluka oleh perbuatan kalian. ya kami turut prihatin kalau itu terjadi, tapi kan kami nggak lihat. Kau harus merasakan Kamu itu berapa tahun yang lalu? Udah sekitar sebelum bikin rumah. Kan sakitnya 3 tahun yang lalu. Iya. Nah, motongnya 4 tahun atau 5 tahun sih? ya udah ya seumur Apit. Enggak. Iya, Sumber anaknya yang Apit kecil sekitar Yang depan. umur 5 tahunan. Mulai 5 tahun tuh bikin rumah. aku tak pernah menakut-nakutimu. Nggak pernah lihat penampakan kan katanya? Menampakkan, tapi aku menampakkan di dalam tubuh kalian. Maksudnya gimana? Menampakkan dalam tubuh itu? Aku menyerangmu di dalam tubuhmu. Apa yang kamu lakukan di tubuhnya? Kerusak
sama seperti kau merusak kami. Pengen tahu keluarga kamu itu berapa anggotanya yang jadi korban? Aku tinggal bersama 8 Anggotanya 8 makhluk. Jadi kalian selama tinggal di pohon itu? anakmu akan merasakan semakin lama kau lihat Ada benjolan. Siapa namanya? dorang Yang di rumah. Anak juga gitu juga sama. Iya di kanan. Kecil. Cuma masih kecil. Duh, duh, duh. Apa itu sebenarnya benjolan yang ada di leher? Kenapa kalian sekejam itu buat keluarga ini? itulah Mereka kan tidak sengaja, mereka tidak tahu. balasan kami. Nggak boleh lah. Semua itu sudah terjadi. Kau harus merasakan apa yang kau perbuat. Iya kan mereka nggak sengaja. Sudah cukup, Maaf lah, ya. maaf Iya. ya. Kita ya sekeluarga minta maaf karena kan kita nggak tahu kalau di situ tahu ada yang menghuni ya mungkin kita juga nggak mungkin mau ganggu. Seperti ini Apa kakinya kenapa? ulang Kamu bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Lumpuh dia, lumpuh? kakinya Kena kepotong. gergaji. Astagfirullah. Ya kita prihatin dengan kondisi kamu, tapi kan ya semua tidak sengaja. Iya, tidak sengaja, nggak tahu. Ya minta maaf aja anak saya ya. banyak keluar cairan dari pohon itu. Cairan merah seperti Pohon darah. itu jarang ya, jarang pohon itu. Itu termasuk langka itu pohon. Ya nggak ada. Dia biasa di tengah hutan banget, di hutan belantara. Itu pun jarang-jarang ada juga gitu. Pak, pohon itu sudah lama Jadi ada di pohon depan itu rumah. kalau dibacok dia langsung berdarah gitu. Iya. Aku pernah tahu pohon itu. Makanya kamu udah lama tinggal di pohon itu. Tadinya sih nggak tahu. Oh, nggak tahu pohon itu mengeluarkan darah gitu. Dikira bukan pohon yang ada darahnya. Kan itu terus tak pinggirin lah di sebelah rumah itu kan kok kataku kok merah ininya karena air hujan itu. Batangnya. Batangnya yang Iya. sudah harus dipotong. Iya. Pada saat motong nggak langsung kelihatan darahnya nggak? Enggak, Enggak. kena hujan itu, kena air hujan tak angkat. Itu kenapa juga. pohon itu bisa berdarah? Apa pohon itu memang bukan pohon biasa gitu? Apa bagaimana? Cuman itu. Itu memang banyak di tempat bangsa kami. Kau lihat pohon-pohon waru lainnya, pasti dia sering menampakkan bangsa kami. Emang di pohon yang lain suka ada penampakan, Bu? Iya. Cuma pohon ini aja yang nggak? lihat. Sini mah keluarga sini mah nggak pernah lihat. Bukan di tempatmu saja, di pohon waru lainnya. Kenapa bangsa kalian suka tinggal di tempat pohon waru? Keistimewaannya apa sih pohon waru? Dia terlihat biasa saja di mata kalian, tetapi untuk bangsa kami, pohon itu sangat menyejukkan untuk kami. Makanya dipakai untuk rumah kalian ya? Memang dia tidak begitu besar, tak seperti pohon-pohon tua yang begitu besar, tetapi dengan penglihatan mata kalian sudah begitu menakutkan. Berbeda dengan tempatku, dia terlihat biasa saja. Iya, kalau pohon tua kan kayak macam beringin gitu kan menakutkan. Tapi kalau pohon waru nggak menakutkan. Tapi kau harus ingat, jangan kau sepelekan yang kau lihat biasa saja. Rumahku memang terlihat biasa saja, tapi jika kau berbuat kesalahan, inilah akibatnya. Sebentar, saya mau memperjelas dulu.
Ini kan alamnya manusia, alam untuk membangun rumah, untuk tempat tinggal. Nah, keluarganya Mas Jajang ini kan waktu itu berniat mau membangun rumah di situ, di pohon itu. Sedangkan mereka nggak tahu kalau ada bangsa kalian tinggal di situ. Nah, sebaiknya gimana kalau menurut kamu? Biar tidak ada pergesekan, karena kan kita nggak sama dunianya gitu. Ini biar buat pelajaran ke depan nanti ya Mas ya, biar nggak kejadian lagi. Karena semua ada aturan. Sebaiknya gimana dong? Kau mempunyai aturan dalam hidupmu. Kami pun mempunyai aturan. Bukannya langsung kau hancurkan begitu saja. Nah, aturan yang kamu maksud seperti apa? Berdoa sama Allah gitu, minta perlindungan. Waktu itu sempat berdoa enggak? Enggak, karena nggak tahu juga kan. Kau langsung menghancurkan tanpa permisi dengan kami. Itu dia kan nggak kelihatan, dunianya berbeda. Cara permisinya gimana? Kau mempunyai sebuah keyakinan. Agama maksudnya. Benar kan? Bilang tadi harus berdoa dulu ya gitu. Ucapkan jika kau ingin menghancurkan sesuatu, apalagi makhluk, bukan aku saja yang kau sakiti, tapi ada makhluk lain, yaitu sebuah pohon itu, karena dia juga makhluk Tuhanmu. Ini kan semua udah terjadi ya, mungkin memang sudah takdirnya begitu dan keluarganya juga minta maaf ya Bu. Iya, minta maaf. Tuhanmu tak mengajarkan bagaimana cara menghancurkan, menghilangkan segala sesuatu. Apakah keyakinanmu tak mengajarkanmu untuk mendirikan sebuah istana Iya, sebuah bangunan. yang dulunya itu tempatku sakit harus dibalas dengan rasa sakit? Itu namanya dendam, nggak baik dendam itu, dosa. Kamu Muslim bukan? Kamu ada Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa sih Tuhan kamu? Siapa Tuhan yang menciptakan kamu? Tak ada. Tak ada Tuhan kamu. Kok bisa ya? Kamu tak ada Tuhan. Suruh berdoa, kamu sendiri nggak punya Tuhan. Aku diciptakan oleh leluhurku. Leluhurmu siapa yang ciptakan? Tapi walaupun kami tak mempunyai keyakinan, kami tak berbuat jahat kepada bangsamu. Iya, kamu nggak buat jahat. Yang Ini hanya ya pembalas itu namanya jahat juga dong, berarti balas agar dendam. dia sama merasakan. Enggak, tadi kamu kan bilang sebelum melakukan penebangan tuh harusnya permisi. Caranya seperti apa menurutmu permisi? Aku suka melihat bangsamu seperti ini. Berdoa. Iya, aneh ya. Kamu suruh kita berdoa, tapi kamu sendiri nggak punya Tuhan gitu loh. Ya udah kamu tobat aja ya, Iya, jangan kamu ganggu ikut lagi kamu aja ya. gimana? Tobat aja masuk Islam mau nggak? Aku sudah sering mendengarkan. Iya. Ya sudah, tobat aja masuk Islam, saya ijab kabulin, ucap 2 kalimat syahadat ya. Apa keuntungan? Keuntungannya kamu jadi makhluk sangat mulia di antara langit dan bumi. Jadi makhluk mulia, calon penghuni surganya Allah. Aku Jiwamu bercahaya. bisa mempunyai tempat tinggal. Insya Allah. Jadi kamu Nanti- sekarang ini merasa nggak punya tempat tinggal? Nanti saya tempatkan kamu di satu tempat ya.
Nanti kamu masuk Islam, belajar agama yang baik di sana. Jajang minta maaf sekeluarga, orang nggak tahu. Kalau tahu juga ya kamu nggak mungkin mau merusak rumah kalian. Iya. Kalau tahu ya Ya, nggak. sini tangannya. Yuk, ikut Panglima yuk. Ya. Ikhlaskan. Ayo, itu saya tempatkan. A'udzubillah, ikut. Zubillah minasyaitan nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Apa rasanya? Aku merasakan kesedihan karena sekarang ini aku harus terpisah dengan keluargaku. Kenapa nggak diajak tadi keluarganya? Mereka belum mau. Semoga perpisahan ini akan berakhir dengan keindahan. Amin ya Allah. Sama seperti perpisahan aku dengannya. Iya, kamu akan berpisah dengan Erna. Semoga perpisahanku berbuah kebaikan. Ya Allah, amin. Kamu mau sampaikan apa ke suaminya Mbak Erna? Maju Mas. Ini menjadi sebuah yang takkan dapat kau lupakan. Bahkan sampai rambutmu memutih pun ini takkan dapat kau lupakan. Pengalaman yang berharga ini. Pelajaran juga kan? Awalilah segala sesuatu dengan tuntunan. Dengan berdoa. Tuntunan sudah mengajarkan segala sesuatu dan kau harus tahu tanah yang kau pijak bukanlah tanah kosong. Ada makhluk ciptaan Allah di situ. Awalilah dengan doa walaupun sudah kau lakukan, tapi sama seperti sekarang ini kau sedang berjihad seperti istrimu. Dan ingat, jangan pernah kau menyakitinya, karena saat ini doanya tanpa penghalang. Ya sudah, nanti ada yang jemput kamu ya. Aku sudah mempunyai tempat baru. Iya, tempat baru. Namanya siapa ini? Saya kasih nama kamu Samsudin. Nama baru. Ya, saya kasih nama kamu Samsudin ya. Iya. Ya. Kamu mau ngomong apa Mas? Udah saling memaafkan kan? Ya, Ini mau terima minta kasih. maaf nih Mas ya. Ayo, salaman dulu. Terima kasih. Kami sekeluarga mewakili minta maaf atas semua kesalahan yang aku lakukan dulu, dan tolong dimaafkan dan berikanlah kami jalan yang terbaik bagi kami sekeluarga untuk seterusnya. Madaku!
Oke. Niku. Agak biar dikeluarkan dulu kalimat. Niku madapo. Ini bahasa apa ya? Mahan. Apa? Mas ini Mas, aku nggak paham kalau kamu paham ya. Buat api kita di mahan. Nak dapo. Nak dapo. Nak dapo. Maaf, ini dengan siapa? Kenapa tiba-tiba marah-marah? Nak dapo. Nak dapo. Mak dapo tak. Aku paham nggak bahasa apa? Tahu. Oh, ibunya nggak tahu juga ini. Tidak bisa. Dia nggak mau memaafkan katanya. Dia tidak mau memaafkan. Jadi ada nenek-nenek, ada yang bapak-bapak tadi, ada yang anak kecil. Karena satu keluarga ya. Batang kayu, mahaniku, di mahaniku. Si Pak Samsudin tadi sudah mau memaafkan. Kenapa kalian tidak mau memaafkan? Kita kan nggak tahu juga kan kalau di situ ada yang menghuni. Kalau kita tahu ya nggak mungkin juga kita mau merusak rumah kalian. Balik mak ni, balik namu ke di batang kayu. Dapat di rumah diapakan tu batang kayu potong. Habis dipotong diapain itu? Yang keluar darah itu, Diapain sekarang? Pakai itu apa? udah nggak tahu sekarang. Soalnya dulu bikin kandang, terus kandang itu udah di Kandang kambingnya itu udah di nggak ada. Bakar maka angus bi. Iya, kan dulu bilang mukanya angusin. Si Mbak Erna. No, belum kan, ndak apa, mak zapo dopo, nak zapo. Maaf, bisa berbahasa Indonesia saja biar kita paham. Ya paham. Jadi Anda keluarganya Samsudin. Mak Wa, Makwo itu apa? dia keluarga. Oh ya, penting keluarganya ya. Berarti Makwo ada di sana saat kejadian pohon di Saya ndak mau dan suka niku kamu, keluarga kamu. Iya, Makwo nggak suka, tapi kan kita nggak tahu Nggak ini, tahu, nggak iya. lihat dan nggak sengaja itu. Nggak sengaja. Mak Wa tidak. Lalu apa yang sudah Makwo lakukan? Ganti sosok ini. Assalamualaikum. Salam santun, salam hormat Ya, kepada assalamualaikum. pemilik tanah rumah istana ini. Salam santun hormat untuk kalian. Ini dan siapa? Boleh sebut Nyai, Nyai, oke baik. Nyai Waru. Nyai Waru. Dari pohon waru itu, Nyai. Ya, tumbuh berkembang. Tidak mudah untuk tumbuh pohon waru karena waru sulit dan sukar sekali, harus kau hargai. Tidak ada maksud untuk menguasai bangsa manusia. Tidak ada maksud untuk peperangan di antara kita. Ini atas kehendak Sang Ilahi agar kau menjadi manusia yang lebih beriman lagi. Tumbuhan yang kau tebang itu adalah sumber kehidupan. Dari pohonlah kau bisa dapat turunnya hujan. Dari pohonlah kau bisa hidup. Pohon yang kau tebang itu bisa menghentikan pendarahan istrimu. Pohon itulah yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan kalian untuk tempat kami bersemayam. Karena pohon waru adalah bukan pohon sembarangan, di mana dia biasanya terletak di pinggiran tepi laut, tapi ada di tempatmu. Padahal rumahnya nggak dekat laut ya? nggak jauh. Dia ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Tapi kok bisa nunggu di situ ya? Itulah atas kehendak Tuhan Oh iya, benar. memberikan penghidupan terhadap kami. Maaf, tadi Nyai kan bilang yang bisa menghentikan pendarahan pohon itu. Tapi kan pohonnya sudah nggak ada. Berarti apakah artinya pendarahannya nggak bisa Kau berhenti? tahu khasiat pohon itulah. Dia bisa menghentikan pendarahan kepada manusia yang keluar dari hidung. Kau bisa pelajari itu. Dia bisa menenangkan perut yang sedang panas. Banyak sekali khasiat. Manfaatnya banyak ya? Bunganya begitu cantik, berwarna kuning. Nanti coba kita googling cari tahu. Bisa untuk mengindahkan rambutku,
Maka orang-orang sering melihat wanita berpakaian putih ada di dekat situ. Ada yang lihat ya? Tapi bukan kuntilanak kan? Kalian mengenalnya seperti itu, padahal kami bukan. Karena banyaknya wanita yang tinggal di tempat itu. Iya, dan bajunya warna putih juga sama. Kami tidak pernah mengganggu sebelumnya. Maafkan kami. Ya, Aku tidak menginginkan permusuhan. Tapi kalian tahu prajuritku seperti apa. Kejadian keluargamu berubah semenjak kau tebang pepohonan itu. Kau bangun rumah kami tidak masalah. Itu pun tanah kalian. Tapi kau tebang rumah kami tanpa adanya perkataan. Semua ada sebab akibat. Semua ada aturannya. Apapun yang dilakukan manusia, pasti kau ingat apa yang disarankan oleh Tuhan. Berdoa. Itu sebagai tanda saling menghormati. Kalaupun aku tidak sama dengan kalian, karena Tuhanmu tahu Dia yang sudah menciptakan kami di antara kalian. Kenapa semua ada di leher? Penyakit. Karena kalian menebas pangkal dari kehidupan. Datang juga. Ini Itu soal pun anakmu sama, anak laki-laki. yang gede laki-laki. Iya. Nyai, maaf mau tanya, berarti benar ya asal muasal penyakitnya Mbak Erna ini dari masalah pohon yang Kalau ditebang? kau memang benar penyakit tumor, Bukan kau medis. tidak seperti itu. Iya. Kau tidak bisa bangun dari lancang. Kalau mau benar-benar tumor, benar-benar nggak bisa bangun, Kau ini masih tinggal bisa bangun. tulang dan kulit. Kau tidak bisa bicara. Otakmu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Tapi ini masih bisa, masih ngobrol masih bisa. Ngobrolnya bisa. Walaupun kadang nggak nyambung, tapi masih komunikasi masih bisa. Ada yang ingin bicara dengan boleh. Boleh. Terima kasih Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali di sini. Iya. Ini ada tamu dari Lampung. Iya. Maaf, ini dari siapa ya? Mereka sebagian ada dari tempatku. Aku diperintahkan untuk menjelaskannya Iya. kepadamu. Karena Nyai Cantik itulah yang memerintahkannya untuk berbicara, menjelaskan. Dia tidak menginginkan peperangan sesungguhnya. Maaf, tapi ini dari siapa? Belum kenalan kita. Saya dari Gunung Rejebasa. Dari ada di Lampung ya? Ini Datuk apa namanya? Oh, ada. Panggilnya Datuk aja ya? Datuk Sulaiman. Datuk Sulaiman. Iya. Baik Datuk, ada yang mau disampaikan Datuk? Wahai anak cantik, Coba dorong ke sini kursinya. tidaklah usah repot, Tidak usah. biarkanlah dia. Biar. Oh. Kau mendengar bukan apa yang aku bicarakan. Mbak Erna dengar ya? Apa yang kau rasakan dengan sakitmu? Capekkah kau? Capek? Marah? Tidak usah kau marah. Terima semuanya. Allah itu sedang sangat dalam dekat pelukanmu. Kau dalam pelukannya, mintalah sebanyak-banyaknya. Jangan putus permintaan. Ini pelajaran untuk semua makhluk, bukan hanya kau. Kau tidak seberapa, tapi orang yang banyak berbuat salah itu juga harus ingat. Mungkin anak muda tahu salah satu di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di gunung dan di lautan atas tangan-tangan manusia. Iya benar, kan lagi banyak gunung meletus ya. Iya. Itu kan kesalahan Itulah. manusia ya. Dan ingat, lanjutan dari perkataan tadi itu mengatakan, dan Allah akan membalas setiap perbuatan manusia itu, agar manusia itu sadar dan beriman. Inilah karena Allah sayang terhadap kalian. Walaupun itu anggap kalian baru tumbuh saja, kau anggap itu sepele. Setiap penciptaan Allah jangan kau anggap sepele, anak muda. Iya. Tidak mudah. Apa kau bisa menghidupkan tanaman? Semua itu pemberian Allah. Ini pelajaran bagus untukmu dan juga orang lain. Ini jelas sekali dalam hadis juga dikatakan. Pernah di matanya Rasulullah mengatakan, ada salah satu dari orang sahabatnya ingin menebang pohon bidara. Lalu Rasul marah, jangan kau tebang. Jangan sampai nanti Allah mengeluarkan cairan dari atas kepala. Itu perkataan Rasul. Nggak boleh ditebang bidaranya ya?
tidak boleh, semua itu tidak boleh sembarang. Kecuali memang ada sesuatu. Tapi mintalah dulu. Berdoa dulu. Pada Allah, dia yang memberikan, dia juga harus yang mengambil semuanya. Semua atas izinnya. Maka kau terus keluar darah dari hidung. Kalau saja kau manusia normal sudah tidak berdaya kau. Iya, kehabisan darah. Kau harus dibalas lagi dengan jarum yang dimasukkan ke dalam tubuh, masukkan darah lagi. Iya, harus Pingsan kau harusnya. Harus transfusi kalau udah kehabisan. Kenapa? Supaya kalian sadar ada apa dengan diri, kembali kepada kehadiratnya. Nanti ketika kau kembali kepada kehadiratnya Allah itu, orang sakit itu pertama yang diminta obat, tapi pertama mohonlah dulu ampunan. Iya benar. Dari ampunan nanti Allah akan memberikan cahaya kebenaran melalui apa itu tujuannya. Tujuannya supaya dia berikhtiar sampailah ke tempat yang pengobat yang sungguh-sungguh, bukan pengobat yang bodoh. Baru nanti diberikan obat. Nah, nanti Allah itu akan memberikan obat kepada pengobat yang dia datang. Hei manusia, berikan obat ini kepadanya, inilah obat dia. Maka carilah kau daun waru itu sebagai obatmu. Tolonglah sampaikan kepadanya. Untuk rambutmu gunakan juga itu bunganya. Kau pelajari dulu itu. Kalau kau orang-orang pintar, daun-daunnya itu bisa menumbuhkan kembali. Itu ada semua di situ. Yang kau bunuh itulah yang berkhasiat untuk dirimu. Masya Allah. Umur manusia bukan di tangan manusia, juga bukan di tangan bangsa. Tapi kami membunuh semangat dalam dirimu. Itulah bangsaku yang zolim terhadap manusia. Membunuh semangat dalam jiwa-jiwa manusia, itulah anak muda. Itu saja anak muda. Pelajaran untuk semuanya. Jangan meremehkan. Kalaupun hanya sebatang rumput. Benar-benar, nggak boleh. Iya, betul. Sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini semuanya berarti. Betul, semuanya ada manfaatnya. Maaf Datuk, mau nanya, berarti memang nggak ada kiriman guna-guna seperti analisa sebelumnya ya? Oh, ini biar Tidak, bersihkan saja dirimu. Tidak. Kembali kepada diri kita. nggak ada guna-guna. Jangankan dirimu, orang suci saja banyak yang benci. Yang penting kau kembali kepada ketakwaanmu. Orang yang bertakwa itu lebih berat. Sekedar dia berucap saya itu muslim, saya itu beriman. Mudah. Tapi orang-orang yang bertakwa itu benar-benar melakukan sesuatu yang dicintai oleh Tuhannya dan menjauhi sesuatu yang dibenci oleh Tuhannya sekecil apapun, tidak meremehkan setiap perbuatan. Bagus, kenapa diberikan saya minta untuk berbicara? Karena ini sangat penting. Celakalah kalian yang menebang pohon-pohon di tempatnya, di pegunungan-pegunungan. Kau rasakan sendiri akibatnya nanti. Emang banyak yang melakukan penyelewengan gitu Datuk? Banyak. Mungkin mereka pikir di hutan nggak ada pemiliknya gitu Datuk? Semua milik Allah. Bener. Kan bisa terjadi erupsi, bisa terjadi banjir bandang, bisa terjadi Semua yang longsor. ada di bumi ini bernyawa. Berarti yang illegal logging itu dia dapat hukuman 2 ya Datuk? Dunia dan akhirat. Masya Allah, dunia aja udah kena hukum kan? Bisa kau beli dengan uang hukuman dunia. Hukuman Tuhanmu jangan kau anggap remeh. Bisa kau santai sekarang. Nanti jantungmu akan meledak. Itu saja. Iya Datuk. Terima kasih. Saya juga terima Sabarlah kasih. kau. Jangan lagi kau merasa lelah. Terima semuanya. Ini kebaikan untukmu. Sangat baik untukmu. Mintalah. Kau akan sembuh nanti. Amin ya Allah, amin. Matamu akan terbuka. Amin ya Allah. Tapi ingat, kau harus membuka hatimu. Melihat kebesaran Tuhanmu. Itu saja. Ibu, ada yang ditanyain apa? Udah? Sudah kau ingat saja omonganku tadi. Baik Datuk. Banyak-banyaklah kau minta kepada Tuhanmu. Dialah kunci semuanya. Memang kaulah tempatnya. Untuk berobat, untuk ngobatin. Supaya tahu. Supaya terungkap masalahnya. Biar nggak suujon gitu Datuk. Karena tadinya kan berpikir emang ada yang kirim guna-guna gitu. Itu saja. Terima kasih. Saya memang begini kalau bicara. Iya. Tidak bisa pelan.
Gak apa-apa Datuk. Makasih ya Datuk. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita langsung lakukan terapi terhadap Mbak Erna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu ajmain. Sayyidul lillahi Fatihah. Wakul jal haq wa jahaqal batil innal batila najahukan najrumna Qur'an wasma rahmatuhu lidni zulm. Wakul jal haq wa jahaqal batil innal batila najahukan najrumna Qur'an wasma rahmatuhu lidni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi qanil arsil bayanullah sifatullah af'alullah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allahumma jil sultanil ajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa dawati mustajabati aqil yasani wal husaini ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farisami rabbir firli dzambi wa azidahidu qalbi wa anjirni minasyaitan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadi. Allah 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 Allah. Terus zikir Allah 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 Allah. Alhamdulillah tadi Mbak Erna sudah diterapi Panglima Langit dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau mata kiri yang tadinya tertutup rapat tadi sudah mulai kebuka pelan-pelan, mudah-mudahan makin membaik.
Ditambah lagi nanti mandi air doa. Ini adalah air yang dipakai untuk membersihkan semua energi negatif sekaligus memagari biar nggak ada gangguan lagi. Ya alhamdulillah Mbak Erna sudah mandi air doa. Sekarang wajahnya saya lihat sudah lebih terang dibanding sebelumnya. Nah, terus apa yang dirasakan tadi saat di terapi dan mandi air doa? Mandi air doa ya itu udah nggak kayak tadinya penting. Terus dipijat sakit. Oh, waktu di terapi Panglima sakit? Sakit bener kakinya. Gak apa-apa, itu memang seperti itu terapinya. Terus katanya waktu mandi air doa tadi kan mandinya air dingin. Biasanya sih di rumah nggak pernah mandi air dingin, selalu air hangat menuju panas ya? Iya. Iya kan? Air panas. Bukan Oh, air panas Mbak mandinya. Tadi air biasa tapi nggak kedinginan. Enggak. Oh, sebenarnya. Pasti ada keajaiban. Saya sering takjub sendiri gitu. Berarti Bukan hangat Mbak, panas airnya. panas makanya. Berarti tinggal pemulihan, nanti minum obat yang sudah diresepkan sama Panglima, herbal, sama doanya harus disikirkan. Doanya wajib ya, karena itu obat juga itu. Nah, terus kalau Mas Jajang apa kesan-kesannya? Ya alhamdulillah sih udah ada perubahan, terus untuk Udah terungkap juga ya? ya udah tahu semua dari awalnya, asal mulanya udah tahu. Karena ya kita berobat ke sana ke sini mungkin belum ketemu jalannya, dan alhamdulillah sudah ketemu di sini. Mudah-mudahan lah dijabah sama yang kuasa, dan untuk Mata Langit semoga sukses membantu semua orang yang membutuhkan. Semoga lancar dan diberi kesembuhan, kesehatan untuk semua, untuk yang membantu. Mudah-mudahan diberikan rezeki dan nikmat yang sebanyak-banyaknya dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau Ibu gimana? Kalau ibu ya kagetnya ya alhamdulillah dia udah berubah sekarang ya dia. Ibu memang benar-benar mendampingi ya Iya. waktu di terapi ya. Mm-mm. Jadi Ibu lihat kan waktu itu Iya, iya, buka matanya ya. Tapi memang untuk normal memang butuh waktu ya. Jadi harus- iya, iya. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan hikmah dari kisah Mbak Erna dari Lampung. Ya, semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah ujian dan cobaan, pastinya ya. Semua yang terjadi itu kan atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena tiada sesuatu yang terjadi melainkan atas izinnya. Baik itu mungkin yang bersifat menurut kita tidak baik maupun itu yang berdampak baik kepada kita. Semua itu atas persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin terkadang sebab musababnya dari makhluk-makhluknya, mungkin ada yang jahat, jahil, tapi kan kalau kita lihat ujungnya adalah untuk memberi ujian dan cobaan buat kita gitu. Jadi bagaimana kita bersabar, sholat, mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga segala sesuatu yang tidak diperbolehkannya untuk kita perbuat, kita lakukan. Salah satu misalnya kita menebang pohon atau membuat sesuatu tanpa kita meminta izin terlebih dahulu gitu ya. Harusnya kita kan meminta izin terdahulu apapun yang ingin kita perbuat gitu. Baik kayak seperti kita menaiki sebuah kendaraan, kan kita baca doa dulu sebelum kita mengendarai kendaraan. Sebelum kita membangun rumah, kita juga berdoa dulu. Kalaupun di situ ada tumbuh-tumbuhan atau apa, ya kita permisilah gitu kan. Kita mau ada kepentingan, ini sepertinya agak mengganggu. Boleh nggak kita ini tebang, kita mohon petunjuk sama Allah. Kita doa surah Istiqoroh, mohon petunjuk, baru kita lakukan seperti itu. Semua itu anggap saja menjadi sebuah ilmu dan pengalaman buat kita, karena kalau tidak terjadi seperti ini kita nggak pernah tahu langkah apa yang harus kita lakukan dan langkah apa yang harus kita buat dalam kehidupan ini. Kita memang harus terus belajar dan belajar. Insya Allah apa yang kita lakukan diridhoi dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari netizen dan sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.